Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam materi pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Ya, ini materi yang keenam. Ya, di materi yang kelima kita sudah mempelajari mengenai pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Nah, sekarang di pertemuan keenam ini kita mempelajari para penerima penghasilan sisanya, yaitu ada peserta kegiatan, kemudian ada yang termasuk dalam kelompok dikenai PPh 21 lainnya, ada PPh pasal 26 untuk orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan juga ada pengenaan PPh pasal 21 yang sifatnya final. Gitu ya. Nah, kita lihat capaian pembelajarannya adalah mempraktikkan pemotongan PPh 21 untuk semua jenis kelompok penerima penghasilan yang tadi saya sebutkan. Ada peserta kegiatan, PPh 21 lainnya, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan juga PPh 21 yang bersifat final. Oke, ya. Jadi berdasarkan capaian pembelajaran dan berdasarkan judulnya, kita akan ada 4 kelompok. Peserta kegiatan, penerima penghasilan dikenai PPh 21 lainnya, PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri, dan perhitungan PPh 21 yang bersifat final. Materi 1 dan 2 ini akan menjadi video bagian 1, dan kemudian materi 3 dan 4 ini akan menjadi video bagian kedua. Ya, kita mulai untuk bagian pertama. Peserta kegiatan. Nah, siapa itu peserta kegiatan? Adalah orang pribadi yang ikut serta dalam suatu kegiatan. Ikut serta itu maksudnya terlibat. Ya, terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya. Dan atas keterlibatannya itu atau keikutsertaannya itu dia menerima atau memperoleh imbalan. Teko rapat oleh duit, sungguh bahagia ya kan, datang rapat dapat duit, pulangnya uang saku. Nah, itu masuk dalam kategori kegiatan, dan penerima uang saku tadi akan menjadi orang pribadi yang menerima penghasilan dari kegiatan. Jadi ketika ada orang ikut kegiatan ya, dan dia dapat imbalan karena dia datang atau dia bekerja untuk kegiatan itu, maka dia akan termasuk dalam kelompok peserta kegiatan. Gitu ya, termasuk juga di dalamnya misalnya Anda ikut lomba sesuatu, Anda menang gitu ya. Nah, itu Anda juga menjadi peserta kegiatan, dapat hadiah gitu ya, hadiah uang 50 juta. Oh, itu berarti Anda masuk dalam kelompok peserta kegiatan. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah semua jumlah yang diterima atau diperoleh dalam satu periode atau saat dibayarkan. Jadi saat dia ikut kegiatan, dia dapat penghasilan, dapat imbalan, nah itu adalah penghasilan bruto untuk dia. Ya, untuk peserta kegiatan, penghasilan bruto dihitung setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Saat itulah PPh 21-nya akan dikenai saat pembayaran atas penghasilan bruto untuk pembayaran yang sifatnya utuh dan tidak dipecah. Tidak dipecah ini maksudnya tidak direkayasa agar seolah-olah menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Ya. Nah, ya. Penghasilan bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Dipakai tarif pasal 17 untuk PH bruto. Nah, langsung kita lihat contoh. Rahmawati ikut rapat pembahasan program Corporate Social Responsibility PT GHI. Setelah rapat berakhir, PT GHI memberikan uang saku kepada seluruh peserta sebanyak 1.500.000. Anda diminta menghitung PPh 21 terutang atas penghasilan Rahmawati. Nah, kita lihat Rahmawati. Rahmawati TK0 ikut rapat, dia ikut dalam satu kegiatan, terlibat dalam satu kegiatan. Kegiatannya adalah rapat. Karena keikutsertaannya dia dapat uang, imbalan karena rapat. Kalau dia nggak rapat, dia nggak dapat imbalan ini. Ya, maka Rahmawati akan termasuk dalam kelompok peserta kegiatan. Ikut serta dalam suatu kegiatan dan dapat penghasilan atau dapat imbalan karena keikutsertaannya. Ya. Nah, ini menghitungnya dia masuk dalam peserta kegiatan ber-NPWP. Brutonya 1.500.000, tarif 5%, PPh-nya. Nah, sekarang kita pindah ke yang pokok bahasan kedua. Jadi peserta kegiatan simple, ya, hanya seperti itu saja. Nah, kemudian ini yang kedua. Para penerima penghasilan yang dikenai PPh 21 yang lainnya. Ya, jadi ada PPh 21 pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian bukan pegawai, peserta kegiatan, dan ini adalah yang selain itu. Ya, selain itu.
Siapa saja? Nah, ada dewan komisaris, ya, ada dewan komisaris yang merupakan pengawas. Ada dewan komisaris atau pengawas yang bukan pegawai tetap, kemudian ada mantan pegawai, kemudian ada peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Nah, ini adalah dewan komisaris, jadi mereka yang melakukan pekerjaan sebagai komisaris atau pengawas, tapi dia bukan pegawai tetap di perusahaan tersebut. Bagaimana kalau dia pegawai tetap? Kalau pegawai tetap ya nanti akan dihitung menggunakan mekanisme pegawai tetap. Nah, orang-orang ini dia dapat honor. Ya, honor tapi tidak teratur, jadi bukan berarti setiap bulan dapat gitu ya, jadi kadang dapat kadang enggak gitu ya, karena tidak teratur sifatnya. Atas tugasnya ini dia dapat honor gitu ya, yang sifatnya tidak teratur. Nah, karena mereka bukan pegawai tetap, mereka juga bukan pegawai tidak tetap, mereka juga bukan pegawai gitu ya, juga bukan peserta kegiatan, tapi secara kenyataannya dia menerima imbalan gitu ya atas apa yang dia lakukannya, dan dan karena diterima oleh orang pribadi maka menjadi objek PPh 21. Tapi menghitungnya bagaimana? Karena mereka tidak termasuk dalam kelompok yang lainnya yang tadi yang disebutkan ya, pegawai tetap dan seterusnya. Maka mereka akan dikenai PPh 21 sebagai penerima penghasilan lainnya. Ya. Yang kedua, mantan pegawai. Ya, mantan pegawai ini artinya ya sang mantan. Udah enggak lagi. Dulu pegawai, sekarang bukan. Sekarang pegawainya siapa? Ya bukan masalah saya gitu ya. Nah, berarti dulu kerja tempat saya, sekarang nggak kerja tempat saya. Nah, tapi ya para mantan masih dapat sesuatu dari tempat saya, dari tempat kantornya yang lama, dari mantan kantornya. Mantan pegawai mendapatkan jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur dari mantan kantornya atas kinerjanya yang lalu gitu ya. Jadi dia sudah meninggalkan kantor itu, dia sudah tidak bekerja di situ, tapi dia masih menerima satu imbalan yang sifatnya tidak teratur atas sesuatu yang sudah dia lakukan dulu. Ya, karena kaitannya masih atas jasa, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan di masa lalu dan diterima oleh orang pribadi, maka atas penghasilan yang diterima oleh para mantan ini juga akan dipotong PPh 21 oleh mantan kantornya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Seperti yang sudah kita pelajari, uang pensiun itu akan diperoleh ketika pegawai pensiun. Ketika setiap bulan mereka menabung di perusahaan dana pensiun dengan bentuk iuran pensiun yang dibayarkan. Bisa dibayarkan sendiri, bisa juga dibayar oleh pemberi kerja. Ya. Nah, harusnya kan diambil ketika sudah pensiun, tapi ada kondisi yang membuat dia yang belum pensiun, artinya masih berstatus pegawai, dia menarik uang pensiun, melakukan penarikan dana pensiun. Jadi dia itu ikut serta dalam program pensiun. Nanti kalau pensiun harusnya dia terima uang, jadi dia bayar setiap bulan, dia nabung gitu ya dalam bentuk iuran pensiun, tapi dia belum pensiun. Nah, tapi karena satu dan lain hal, dalam kondisinya yang belum pensiun itu dia melakukan penarikan dana pensiun. Nah, karena uang pensiun itu, ya iuran pensiun itu dibayarkan dalam kondisi dia masih menjadi pegawai, merupakan sesuatu gitu ya. Jadi adalah fasilitasi dari pemberi kerja untuk para pegawainya. Ketika itu diambil itu masih ada kaitannya dengan pekerjaan, gitu ya, masih ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini merupakan imbalan dari pekerjaan ini diterima oleh orang pribadi, merupakan satu objek PPh pasal 21 dan harus dipotong oleh pemberi kerja gitu ya, oleh pemberi kerjanya harus dipotong ya. Kemudian ya, tapi pemberi kerjanya karena dalam hal ini sudah membayarkan kepada perusahaan dana pensiun, jadi nanti si pegawai ini kan menerimanya dari perusahaan dana pensiun gitu ya, maka nanti yang akan melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah perusahaan dana pensiun tempat dia menyimpan uang pensiun. Oke. Nah, dipotongnya menggunakan tarif pasal 17 atas penghasilan bruto kumulatif. Nah, ada kumulatif juga ya, kumulatifnya dalam 1 tahun kalender. Kumulatif ini sama dengan yang bukan pegawai, ini akan dan pegawai tidak tetap untuk menentukan tarif. Ya, jadi ada 3 ini. Nah, kita lihat satu-satu. Contoh, Margawati. Komisaris di Bersamamu bukan pegawai tetap. Dia mendapat honor pada bulan Maret, Agustus, dan November 50, 60, 55.
Anda diminta menghitung PPh pasal 21 penghasilannya Margawati. Dia komisaris, bukan pegawai tetap, menerima honor. Maka dia nanti akan termasuk dalam penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 lainnya. Ya, nah, sini punya NPWP ya. Kita lihat Maret 50 juta, Agustus 60 juta, November 55 juta. Secara kumulatif di sini ada 50, di sini 50 plus 60 110 ya. Kemudian di sini 110 sama 55 165. Kumulatif ini untuk menentukan tarif. Karena masih masuk di lapisan pertama 5%. Di sini masuk dalam lapisan kedua 15% dan di sini 15%. PPh 21 dihitung 5% kali bruto. 15% kali bruto. 15% kali bruto. Maka PPh 21 di Maret adalah 2.500.000, PPh 21 di Agustus adalah 9 juta dan PPh 21 di November adalah 8.250.000. Inilah makna kumulatif. Oke, pindah ke kedua. Ninawati pegawai mudah untung pensiun sejak April 2019. Nah, di September 2019 dan Desember 2019 dia masih menerima jasa produksi 25 juta dan 35 juta dari kantornya yang lama, yaitu PT Mudah Untung. Nah, Anda diminta menghitung PPh 21 untuk jasa produksi Ninawati. Oke, kita lihat ya. Karena dia adalah sang mantan pegawai udah nggak kerja di situ ya, sudah pensiun, maka akan masuk dalam PPh 21 lainnya. September dapat 25 juta, Desember dapat berapa? 35 ya, soalnya. Ya, Desember dapat 35. Ya, 35. Di September 25 juta, kumulatif 25 juta, tarif 5% kali 25 juta. Di Desember ada 35 juta. 25 juta akan kena tarif 5% untuk memenuhi lapisan 1 dan sisanya 10 juta akan kena tarif 15%. Ya, kena 1.500.000 untuk yang lapisan 15% dan untuk yang 5% 1.250.000. 5% kali 25 juta. Maka di Desember PPh-nya adalah 2.750.000 karena terkena 2 lapisan. Ini maksud dari kumulatif. Contoh ketiga. Oktawan menikah, punya 1 anak. Peserta dana pensiun dimiliki perusahaannya. Tiap bulan dia bayar iuran pensiun 300.000. Bulan Mei istrinya sakit, harus dibayar rumah sakit. Nah, dia menarik simpanannya di dana pensiun. Ya, 40 juta di Mei, 40 juta di Juni. Ini 2019 ya, Juli 50 juta. Ditanya PPh pasal 21. Sama ngitungnya ya. Kumulatif, bruto kumulatif. Oktawan ini akan termasuk dalam pegawai ya, pegawai yang PPh pasal 21 penerima penghasilan lainnya. Ya. Kita lihat di sini ya, kelompok penerima penghasilan PPh 21 lainnya Mei 40 juta. Kumulatif 40 juta, tarif 5%. Kemudian yang di Juni dia 40 juta. 40 juta bagi 2, 10, 30 untuk masuk lapisan 1 dan sisanya masuk di lapisan kedua. Ya, 5 kali 10, 15% kali 30. Kemudian di Juli 50 juta, ini akumulasinya 130 juta, sini dikali ya 7.500.000. Jadi Mei 2 juta, Juni 5 juta, dan Juli 7.500.000. Oke. Nah, ya, itu semua kelompok untuk penerima penghasilan lainnya. Jadi kita sudah mempelajari pada bagian ini kelompok penerima penghasilan dikenai PPh 21 lainnya dan peserta kegiatan. Setelah ini kita akan masuk dalam video bagian kedua untuk PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri dan juga PPh 21 yang dikenai pemotongan bersifat final.